Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teks eksposisi. Pada hari ini ibu akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, di dalam suatu teks eksposisi terdapat 3 struktur, yaitu yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, tesis merupakan sebuah pengenalan isu, masalah, atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Nah, ingat ya, topik ini dia itu hanya berisi isu, permasalahan, dan pandangan umum seorang penulis. Lanjut. Yang kedua, itu ada rangkaian argumen. Nah, pada rangkaian argumen ini, dia itu berisi berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Nah, ingat, kalau pada tesis tadi, sebuah pendapat atau sebuah pandangan seorang penulis itu hanya secara umum, lalu dijabarkan pada rangkaian argumen. Nah, pada rangkaian argumen ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Nah, di rangkaian argumen ini dia hanya berisi pendapat-pendapat dan sebuah fakta. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang itu merupakan sebagai perumusan kembali secara singkat. Perumusan kembali di sini, dia itu memperjelas lagi antara tesis dan rangkaian argumen tadi. Pada bagian penegasan ulang ini, dia itu biasanya disebut sebagai penutup atau simpulan, atau bisa juga disebut rangkuman. Nah, agar anak ibu lebih paham lagi tentang struktur teks eksposisi, coba perhatikan teks eksposisi yang tadi ibu tampilkan itu telah kita bahas pada pertemuan pertama saat membahas teks eksposisi, yaitu sebuah teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita yang Semakin Suram. Nah, dari teks eksposisi itu tadi, kita akan melihat mana yang tesis, mana rangkaian argumennya, dan mana penegasan ulangnya. Oke, tesis pada teks Nasib Hutan Kita yang Semakin Suram itu adalah sebagai berikut. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Bagian ini disebut sebagai tesis karena mengenalkan permasalahan utama, kemungkinan musnahnya sebuah hutan. Bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama pembahasan teks tersebut. Jadi, pada teks Nasib Hutan Kita yang Semakin Suram ini, kita akan membahas faktor-faktor kenapa sih hutan itu musnah gitu. Apa penyebabnya dan apa alasannya. Nah, setelah kita melihat tesis, kita akan melihat apa atau contoh rangkaian argumennya. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungan justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan.
Keadaan tersebut jelas menambah suramnya nasib hutan. Nah, kutipan itu tadi, dia itu merupakan sebuah argumen atau pendapat yang ada pada sebuah teks nasib hutan kita yang semakin suram. Selanjutnya, pada rangkaian argumen ini, dia juga dijelaskan oleh sebuah fakta. Nah, selama bulan Januari sampai bulan Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian, pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Nah, pada kalimat tadi itu merupakan suatu fakta. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa di rangkaian argumen itu dia itu berisi pendapat-pendapat dan fakta. Dia itu harus sebuah pendapat itu harus diikuti oleh sebuah fakta. Karena sudah Ibu jelaskan pada pertemuan pertama waktu kita membahas teks eksposisi bahwasanya unsur utama dalam suatu teks eksposisi itu ada gagasan dan ada sebuah fakta. Oke, lanjut. Ibu akan melanjutkan tentang penegasan kembali. Nah, perhatikan teks di samping. Rupanya, kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk area pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Nah, pada kalimat tadi atau pada paragraf tadi, itu merupakan simpulan dari paparan sebelumnya, yaitu dari masalah-masalah yang ada pada sebuah teks itu. Nah, Ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Di dalam teks eksposisi, kaidah kebahasaan yang terdapat itu ada 5. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata teknis. Yang kedua, menggunakan kata yang menunjukkan hubungan. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan kata perujukan. Dan yang kelima adalah menggunakan kata-kata persuasif. Nah, baiklah, kita akan membahas satu persatu dari kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, kaidah kebahasaan yang pertama itu adalah menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Nah, apabila anak ibu membahas tentang kehutanan, maka yang menjadi fokus atau yang menjadi titik pembahasannya itu adalah tentang hutan. Maka, tadi sudah dijelaskan pada pembahasan pertama bahwa kata teknis itu atau peristilahan itu dia itu berkenaan dengan topik yang dibahas atau istilah-istilah yang muncul pada topik yang dibahas. Tadi kita sudah membahas tentang topik kehutanan. Maka ada kata-kata, istilah-istilah yang muncul dalam kehutanan, yaitu yang pertama adalah penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Nah, pada menggunakan kata teknis atau peristilahan ini yang berkenaan dengan topik yang dibahas ini, kita itu harus melihat bidang apa saja. Kebahasaan kedua, yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Nah, biasanya untuk menunjukkan suatu hubungan antara argumentasi itu, kita itu menggunakan kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan sebagainya. Ingat,
kata hubungan ini itu ada kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Oke, perhatikan kalimat berikut ini. Jika kamu kekurangan tidur, tentu saja rasa kantuk sangat mungkin dirasakan. Jika kamu mengantuk saat berkendara, akibatnya kecelakaan di jalanan bisa saja terjadi. Contohnya saja di Amerika Serikat. Ada ribuan kematian yang disebabkan oleh pengendara mengantuk saat mengemudi. Nah, masih kaidah kebahasaan yang kedua. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis. Yang pertama tadi hubungan argumentasi, dan yang kedua ini hubungan kronologis atau keterangan waktu. Atau kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Nah, biasanya pada kata hubungan kronologi ini dia itu menggunakan kata-kata seperti ini. Sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Dulu, sebelum didiami oleh banyak penduduk, sungai di Banjarmasin airnya jernih. Namun, seiring berjalannya waktu, air sungai di Banjarmasin berubah menjadi keruh. Nah, kata kronologis atau hubungan kronologis keterangan waktu pada kalimat yang Ibu bacakan tadi itu ditandai dengan kata namun. Namun itu dia menunjukkan hubungan kronologis atau keterangan waktu. Oke, selanjutnya yang ketiga kita lanjutkan pada kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu menggunakan kata-kata mental atau mental verbal. Nah, jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Biasanya, pada kata-kata ini ditandai dengan diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Nah, agar lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berpendapat bahwa bekantan merupakan satwa yang termasuk ke dalam 25 satwa langka. Dari pendapat tersebut, tentu saja keadaannya begitu memprihatinkan. Nah, dari contoh kalimat tadi, kata mentalnya itu ditandai dengan berpendapat dan memprihatinkan. Oke, kita lanjut pada kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu menggunakan kata-kata perujukan. Pada kata-kata perujukan ini biasanya ditandai oleh berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah, perhatikan kalimat berikut ini. Berdasarkan data tahun 2020, bekantan termasuk satwa langka dalam kategori kelangkaan spesies dengan status terancam kepunahan. Nah, pada kalimat tadi, menggunakan kata perujukan itu ditandai pada berdasarkan data. Nah, paham? Oke, Ibu lanjut ke kaidah kebahasaan yang kelima. Pada kaidah kebahasaan yang kelima ini, yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Nah, kata-kata persuasif ini sudah pernah Ibu bahas pada kaidah kebahasaan teks iklan, bahwa kalimat persuasif itu biasanya digunakan untuk mengajak atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu.
Nah, pada kalimat persuasif ini biasanya menggunakan hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Sebaiknya selalu membawa air putih saat berkendara, menonton televisi, membaca buku, atau duduk di luar bersama teman. Dengan demikian, air putih akan terasa banyak memberi manfaat dalam hidup. Nah, kata persuasif pada kalimat tadi itu ada sebaiknya. Nah, pada kalimat atau pada kata sebaiknya atau pada kalimat ini, seorang penulis ini memberikan bujukan atau mendorong kepada pembaca agar membawa air putih karena banyak manfaatnya. Oke. Masih pada kaidah kebahasaan kelima. Selain itu, teks eksposisi juga sering menggunakan kata-kata denotatif. Nah, kata-kata denotatif atau denotasi ini, dia itu memiliki makna yang sebenarnya. Biasanya, jodohnya makna denotasi ini ada makna konotasi atau konotatif. Nah, Ibu beri contoh. Pertama, perhatikan ya. Bunga mawar di kebun sekolah sudah mekar. Terus contoh kedua pada makna konotasi. Feby berparas cantik sehingga ia menjadi bunga desa. Nah, pada kalimat pertama itu menceritakan tentang bunga, dan kalimat yang kedua itu dia juga menceritakan tentang bunga. Namun, pada kalimat pertama itu dia memiliki makna denotasi atau denotatif. Nah, yaitu makna yang sebenarnya bahwa bunga mawar itu di kebun sekolah sudah mekar itu dia benar-benar menceritakan tentang sebuah bunga. Nah, beda halnya dengan kalimat yang kedua ini. Feby berparas cantik sehingga ia menjadi bunga desa. Bunga desa di sini dia itu memiliki makna yang tidak sebenarnya. Bunga desa itu bisa menjadi Feby berparas cantik sehingga ia menjadi bunga desa. Bunga desa itu merupakan seorang yang tercantik di suatu desa tersebut. Nah, oke, paham? Selanjutnya, Ibu akan membahas lagi tentang langkah-langkah penyajian. Saat anak ibu akan menulis sebuah teks eksposisi, ada 4 langkah yang harus anak ibu perhatikan. Yang pertama itu anak ibu menentukan isu atau masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, yang kedua itu anak ibu membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Yang ketiga, anak ibu mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil anak ibu membaca atau dari pengamatan-pengamatan anak ibu di lapangan. Nah, setelah anak ibu udah dapat isu, terus udah dapat sumber, udah mendaftarkan sebuah topik-topiknya, berarti anak ibu sudah siap untuk membuat suatu teks eksposisi. Tadi waktu pertama sudah ibu bahas tentang struktur. Jadi, apabila anak ibu itu akan membuat sebuah teks eksposisi, maka anak ibu itu harus memperhatikan tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Maka, pada langkah keempat itu, sebelum anak ibu menyusun suatu teks eksposisi itu menjadi sebuah teks yang benar-benar teks, anak ibu membuat dulu sebuah kerangka dari struktur teks eksposisi, buat tesis, rangkaian argumen, mana yang penegasan ulang. Lalu nanti kalau udah fix atau sudah goal atau sudah sempurna menurut anak ibu, baru anak ibu buat dengan serapi mungkin. Oke, paham sampai di sini? Mungkin pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Sampai jumpa pada Senin depan atau minggu depan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.